Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan yang gila dan sangat cerdas. Armada Utsmaniyah tidak bisa melewati rantai tebal yang dipasang oleh Bizantium di kedua sisi tanduk emas dan tidak bisa masuk ke perairannya. Selain itu, armada Venesia juga datang membantu Bizantium dan menambatkan kapal-kapal mereka di pelabuhan tanduk emas dengan rantai. Sultan Fatih sekali lagi menggunakan kecerdasannya yang luar biasa dan membuat semua orang terkejut. Di hutan di belakang Galata, pohon-pohon ditebang, diberi minyak dan diletakkan diam-diam dan secara tersembunyi di bawah kapal-kapal seperti rel. Seluruh armada Utsmaniyah secara diam-diam diturunkan ke perairan tanduk emas. Ketika para prajurit Bizantium melihat api yang naik dari tanduk emas, mereka terkejut. Armada Utsmaniyah telah memasuki tanduk emas meskipun ada rantai dan membakar semua kapal Bizantium dan Venesia. Selain itu, mereka melakukannya tanpa menyentuh rantai tersebut. Pada pagi hari, kenyataan terungkap. Rel-rel yang dipasang oleh Sultan Fatih terlihat dari tembok Bizantium karena orang gila ini berhasil menggerakkan puluhan kapal melalui daratan, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Dengan menaklukkan Istanbul, dia menutup satu era. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan yang sangat teliti dalam hal kerahasiaan. Dia tidak pernah mengungkapkan rencana ekspedisinya kepada siapapun, bahkan pasukannya berangkat tanpa mengetahui tujuan mereka. Suatu hari, saat mereka berangkat untuk sebuah ekspedisi misterius, seorang wazir dengan berani memutuskan untuk bertanya kepada sultan kemana mereka akan pergi. Namun, Sultan Fatih menjelaskan pentingnya menjaga rahasia dengan bijaksana. "Pasa, apakah kamu tahu cara menjaga rahasia? Aku juga tahu, jika sebuah rahasia diberitahukan kepada seseorang, maka itu tidak lagi menjadi rahasia. Jika saja sehelai rambut dari janggutku tahu kemana aku akan pergi, aku akan mencukur seluruh janggutku." Bahkan ketika Fatih wafat di Gebis, karena pasukan tidak tahu kemana mereka akan pergi, mereka kembali ke Istanbul. Ketika makam Kara Ahmet, legenda gulat dunia yang dikuburkan hidup-hidup dibuka, tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Ketertarikannya pada gulat sudah dimulai sejak usia anak-anak. Ketika berusia 20 tahun, tidak ada satupun pegulat yang bisa mengalahkannya. Reputasi Kara Ahmet begitu tersebar luas, sehingga pegulat-pegulat terkenal dunia saat itu menantangnya untuk bergulat. Namun Kara Ahmet selalu mengalahkan setiap lawannya. Pertandingan terakhirnya adalah di Paris, di mana dia mulai merasakan nyeri di dada dan lengannya saat bergulat. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, dia diduga meninggal karena serangan jantung. Atau setidaknya itulah yang mereka kira. Karena pada hari penguburannya, peranan terdengar dari makamnya sepanjang malam. Keesokan harinya ketika makam dibuka, mereka yang melihatnya dibuat terkejut. Tubuh dan tangannya berlumuran darah. Ternyata Kara Ahmet tidak benar-benar meninggal, dia hanya tidak sadarkan diri. Singkatnya, dia dikubur hidup-hidup dan ketika berusaha keluar dari kuburan, tangan dan tubuhnya terluka. Tahukah kalian apa yang dijanjikan Paus dalam suratnya kepada Muhammad Al-Fatih sang penakluk jika ia memeluk agama Kristen? Penaklukan Istanbul menyebabkan duka yang sangat besar di barat. Paus menginginkan sebuah perang salib untuk merebut kembali Istanbul, tetapi gagal. Sebagai upaya terakhir, Paus mengirim surat kepada Muhammad Al-Fatih. "Jika engkau ingin memperluas kekuasaan dan menambah kemuliaan, engkau tidak memerlukan uang, senjata, pasukan, atau armada. 2 tetes air baptis akan menjadikan engkau sebagai penguasa terbesar, terkuat, dan termasyhur di antara orang-orang yang hidup saat ini. Setelah melakukan ini, tidak akan ada penguasa yang memiliki kemuliaan atau kekuatan melebihi engkau. Kami akan mengangkat engkau sebagai Kaisar Romawi dan Timur, dan semua orang Kristen akan menghormati engkau." Namun, Paus akhirnya tidak mengirim surat itu karena khawatir hal itu akan menyulut amarah Muhammad Al-Fatih dan ia akan menyerang Roma. Paus hanya bisa menyaksikan keberhasilan demi keberhasilan Muhammad Al-Fatih selama masa kepausan yang singkat. Fakta kurang diketahui tentang Muhammad Al-Fatih sang penakluk. Muhammad Al-Fatih naik takhta pada usia 12 tahun atas permintaan bapaknya. Namun karena usianya yang masih sangat muda, pada tahun 1444 ia mengembalikan takhta kepada bapaknya. Muhammad Al-Fatih naik takhta untuk kedua kalinya pada usia 19 tahun. Untuk penaklukan Istanbul, para insinyur Ottoman seperti Muslihiddin dan Saruka Serkan diperintahkan untuk mencetak meriam besar yang disebut Sahih. Muhammad Al-Fatih tak suka kesenangan dan kemewahan. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk urusan administrasi dan militer. Ia juga sangat menghargai ilmu pengetahuan. Muhammad Al-Fatih menguasai banyak bahasa. Selain Turki, ia dapat berbicara Yunani, Arab, dan Persia seperti bahasa ibu. Muhammad Al-Fatih sering mengadakan perbincangan dengan para penyair, seniman, dan cendekiawan. Salah satu guru yang paling dihormatinya adalah Aksu'm Seddin.
Tahukah kalian bahwa musuh terbesar Muhammad Al-Fatih adalah saudara angkatnya? Fuad saat berusia 12 tahun diserahkan sebagai tawanan kepada Kesultanan Utsmaniyah. Namun, dia tidak pernah hidup seperti tawanan. Dia menerima pendidikan bersama Pangeran Mehmet. Mereka bermain bersama dan menjadi saudara angkat. Setelah ayahnya meninggal, Fuad menjadi Pangeran Wallachia. Dia menolak membayar upeti kepada Utsmaniyah dan mengadakan serangan ke wilayah Utsmaniyah. Dia menyerang desa-desa Turki dan menawan orang-orang di sana. Fuad bahkan menancapkan para tawanan dan utusan yang dikirim Sultan Mehmet hidup-hidup pada tiang pancang yang membuatnya mendapatkan julukan Dracula. Terkejut oleh kekejaman Fuad, Sultan Mehmet melancarkan ekspedisi militer ke Wallachia. Fuad melarikan diri ke Hungaria, namun 14 tahun kemudian dia kembali untuk merebut kembali Wallachia, tetapi dia tewas dalam pertempuran. Jangan lupa untuk berlangganan untuk konten lebih lanjut.